Nah, Bapak Ibu, Kak Seto sudah datang untuk pembicara yang ketiga, untuk narasumber yang ketiga ini adalah Kak Seto Mulyadi. Saya sampaikan sedikit dulu tentang bio-nya. Nah, ini Kak Seto ya, Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MPSI, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang termasuk juga yang menginisiasi Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian pemerhati pendidikan anak, pendiri Sekolah Alternatif Homeschooling Kak Seto. Kemudian juga kalau saya masih ingat ya, pencipta karakter Sikomo ya, Bapak Ibu di sini mungkin juga masih ada yang ingat beliau adalah pencipta karakter Sikomo. Dan Kak Seto ini yang selalu menarik adalah seolah-olah tidak berubah ya, dari saya kecil sampai dengan saya gede ini beliau tidak berubah, sama seperti itu. Nanti apa rahasianya mungkin juga Kak Seto akan cerita. Kak Seto lebih ingin dipanggil sebagai baby sister, Bapak Ibu. Jadi apa itu nanti kemudian Kak Seto akan menceritakan. Baik, untuk Kak Seto, saya persilahkan. Ya, kita tahu kalau berbicara mengenai anak, kita tidak lepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak adalah dibikinnya setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dan hak dasar anak adalah ada 4, yaitu hak hidup, nomor 1, hak tumbuh dan berkembang. Ini termasuk belajar dengan menyenangkan, bermain dengan gembira, termasuk hak sehat, ya. Kemudian hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, dan sebagainya, dan juga kekerasan seksual, dan hak partisipasi. Artinya juga didengar suaranya, dilibatkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kegiatan anak maupun masa depan anak. Jika ini sesuai juga dengan prinsip konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child, yaitu non-diskriminasi. Jadi mohon anak tidak ada diskriminasi dengan kelebihan, keterampilan, potensi atau bakat masing-masing yang saling berbeda. Semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau sekarang ini di mana anak mengalami kesulitan untuk belajar melalui daring misalnya, ya semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi misalnya tidak ada pemaksaan harus ke sekolah, tidak ada pemaksaan harus sesuai dengan target-target kurikulum dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan tadi, hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi atau suara anak. Semua anak pada dasarnya cerdas, karena pemahaman cerdas itu luas. Ibaratnya sesuai dengan tokoh-tokoh, ya, Einstein cerdas, Mozart cerdas, Maradona cerdas, Michael Jackson cerdas pada bidang yang saling berbeda. Nah, sesuai juga dengan teori dari Howard Gardner, multiple intelligences, yaitu cerdas itu macam-macam, ada 8 kecerdasan. Ada cerdas logika, atau angka, atau matematika. Tapi ada cerdas kata, pandai berbicara, atau menguasai bahasa asing, atau pandai mengarang, menulis puisi, cerdas gambar, termasuk mendesain, cerdas musik, main musik maupun bernyanyi, cerdas gerak atau kinestetik, kemudian cerdas sosial atau cerdas teman, cerdas diri, dan cerdas alam. Anak-anak pada dasarnya kita tahu senang sekali belajar. Tentu belajar yang menyenangkan, bukan belajar dengan penuh kekerasan. Senang bergerak, senang berteman, berpetualang, senang menghadapi tantangan, dan senang bermain, dan juga senang mencipta, termasuk kreatif. Nah, potensi-potensi ini yang bisa dikembangkan di dalam keluarga saat anak terpaksa harus berada di rumah saja. Pandemi COVID-19, banyak orang tua bingung, stres. Anak terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19 ini dengan berbagai dinamikanya. Baru saja ada juga media yang menanyakan kalau anak harus terpaksa bekerja keras menjadi buruh untuk bisa membeli kuota, untuk bisa membeli handphone, untuk bisa belajar dengan daring dan berbagai permasalahan. Yang kita lihat di lapangan, anak sampai tertidur atau ngantuk, mata juga menjadi terganggu, kurang bergerak, akhirnya terjadi obesitas, mengapalkan perjanjian itu melalui daring, atau kalkulus, diferensial, integral, dan sebagainya membuat stres karena semuanya diberikan secara sepihak dan kurang menarik. Akhirnya pusing tujuh keliling, dan akhirnya orang tua juga stres, anak jenuh, hasil belajar menjadi tidak optimal atau kontraproduktif. Ini semua harus kita sikapi dengan tenang, dan tadi semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak ada pelanggaran hak anak. Masalah yang juga anak tidak memiliki HP, susah sinyal, kuota habis, mata lelah, pelajaran menjadi terasa sulit, membosankan, memicu konflik dalam keluarga dan kekerasan terhadap anak.
data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada ratusan kekerasan terhadap anak pada dalam waktu 3-4 bulan ini. Dampaknya juga nih, gelisah, cemas, susah tidur, sulit makan, bosan, marah-marah. Akhirnya yang semula anak senang belajar atau rajin belajar, menjadi malas belajar atau fobia terhadap belajar. Nah, memaksa ke sekolah juga. Tentu ini harus 5 siap. Menurut apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Siap wilayah, apakah daerah hijau, ya, dan hijau pun 2 minggu betul-betul sudah tidak ada angka terkena COVID baru lagi. Siap anak, siap tidak dia terus disiplin memakai masker, tidak saling bertukar masker karena masker temannya lebih indah misalnya, tidak saling berpegangan tangan. Siap keluarga juga memberikan pesan kepada anak-anak, memberikan bekal supaya tidak mudah jajan sembarangan yang kemudian terjadi penularan. Siap sekolah juga siap dengan berbagai persyaratan protokol kesehatan dan infrastrukturnya. Ke sekolahnya apa jalan kaki rame-rame atau ada kendaraan yang juga tidak saling berdesakan dan sebagainya. Intinya kalau anak terlindungi, Indonesia maju. Ini adalah moto Hari Anak Nasional tahun ini. Dan dalam hal ini, seperti disampaikan yang baru saja saya dengar adalah dari Ibu Yansi, bahwa peran orang tua betul-betul memegang peran sangat penting. Kuncinya di para orang tua. Ciptakan suasana belajar dan keluarga yang lebih ramah anak. Yang betul-betul tadi, demi kepentingan terbaik bagi anak. Kurikulum pendidikan juga lebih berpihak pada hak anak. Saya kira Kementerian Pendidikan juga sudah menegaskan, sekarang kurikulumnya darurat. Jadi yang sudah memungkinkan kurikulum nasional silakan. Yang belum ya pakai darurat. Atau bahkan darurat ini juga mungkin diserahkan pada kreativitas dari Dinas Pendidikan setempat, kepala sekolah setempat, ataupun orang tua masing-masing. Kita juga harus ingat, standar isi kurikulum itu ada 5. Standar isi pendidikan kita. Nomor 1 adalah etika. Etika dengan mengajarkan sopan dan santun, mengajarkan ajaran-ajaran agama, mempraktekkan semua adalah etika. Estetika juga apa? Keindahan, kerapian. Bagaimana anak belajar di rumah juga menyapu sendiri, membersihkan meja belajarnya, membersihkan almari pakaian, atau tempat mainan yang berantakan dan sebagainya. Kemudian ditek nasionalisme. Mungkin juga ditanamkan rasa cinta pada Indonesia, pada bangsanya sendiri, budayanya, permainan tradisionalnya, lagu-lagu rakyatnya, dan sebagainya. Nah, kesehatan justru melalui situasi pandemi COVID-19 ini sangat mudah ditanamkan mengenai kesehatan. Untuk betul-betul rajin cuci tangan, untuk betul-betul memakai masker, untuk betul-betul menjaga jarak, dan seterusnya. Sistem pendidikan yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter yang saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah. Mereka yang sopan dan santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, jujur, kreatif, disiplin, dan sebagainya, dengan keteladanan para orang tua. Tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah angkat tangan, tidak mudah ngambek, dan sebagainya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, apa sih makna pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi apakah ada potensinya di bidang apa? Matiin aja. Di bidang musik, di bidang nyanyi, di bidang tari, dan sebagainya. Ibaratnya kalau di Indonesia, saya selalu memberi contoh yang berkali-kali, ada 5 Rudi. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, bisa Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadi Suwarno. Pada bidang yang saling berbeda, itu makna dari pendidikan, yaitu memunculkan sesuatu dari dalam. Para ahli juga mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar. Nah, kesenangan belajar ini mohon jangan sampai redup, jangan sampai layu sebelum berkembang. Terus ditumbuhkan bahwa belajar bisa berbagai hal, bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi belajar apa? Belajar mencipta, belajar disiplin, belajar untuk tidak mudah menyerah adalah proses belajar yang bisa dimasukkan dalam kurikulum darurat saat ini. Jadi tidak usah sekedar mengajar target kurikulum sebagaimana
ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, manakala memang komunikasinya juga tidak mudah pada setiap anak-anak. Tapi semangat belajar ini jangan sampai dipadamkan. Dan intinya belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira dan menyenangkan. Ciptakan keluarga yang ramah anak, para ayah dan bunda yang senyum, para ayah dan bunda yang sangat komunikatif, kooperatif. Nah, tindakan ini tentu sangat tidak baik. Selain kekerasan terhadap anak, kekerasan antar ayah dan bunda kadang-kadang juga terjadi. Bahkan catatan yang kami peroleh juga dari LKI bahwa perceraian meningkat. Nah, ini mohon, intinya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Terus, I love you, aku sayang deh sama kamu, ma, papa, dan sebagainya, itu diperkuat dulu. Dan kemudian anak-anak juga akan melihat bahwa kalau ayah dan bundanya juga mesra, penuh dengan kerjasama yang kompak, maka anak-anak juga akan merasa aman dan damai. Suasana seperti ini bisa dikembangkan dengan alat apapun juga, ya, bermain dengan gembira, ya, dan padukan antara unsur kognitif, kemampuan berpikir, afektif, perasaan gembira dan menyenangkan, dan psikomotorik, adanya gerakan-gerakan. Sehingga kalau itu terus diciptakan dengan kreatif di dalam keluarga, mudah-mudahan anak-anak juga senang berada di rumah saja. Juga setiap anak adalah unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi mohon jangan lupa apresiasi. Ayah bangga padamu, nak. Mama bangga padamu, nak. Kata-kata ini akan membesarkan jiwa anak, hati mereka, dan mereka siap menghadapi masa depannya karena akan membangun konsep diri yang lebih positif. Sistem pendidikan juga harus lebih menghargai kreativitas, bahwa anak-anak semua pada dasarnya kreatif, penuh dengan ide-ide unik dan orisinal. Menggambar, biarkanlah anak menggambar, mengekspresikan perasaan-perasaannya. Tidak usah harus diberi contoh, harus seperti ini, dan sebagainya. Dari zaman dulu kadang-kadang menggambar pemandangan selalu 2 buah gunung, matahari di tengah, kiri kanan sawah. Nah, sampai sekarang saya lihat kadang-kadang masih juga. Gambar bebek, angka 2 dulu, nak. Akhirnya bebeknya ngadepnya ke kiri terus, karena susah membuat angka 2 terbalik, dan sebagainya. Nah, para orang tua tetaplah menjadi idola putra-putrinya. Ini yang paling penting untuk diidolakan, tentu dengan pendekatan yang sangat komunikatif dan sebagai sahabat putra-putrinya. Orang tua juga harus memahami hak anak yang melekat pada setiap anak, seperti tadi. Belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan, sehingga tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Yansi, alternatif lain saat ini yang mulai berkembang adalah sekolah rumah atau homeschooling. Ada definisinya, itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pelayanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah dan tempat lain dalam suasana gembira agar potensi unik setiap anak dapat berkembang optimal. Di Permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang lalu. Beberapa kelebihan saat ini yang bisa disyukuri kalau berada di rumah dengan pendekatan individual dan ramah anak, perhatian lebih individual, lebih mandiri, lebih kreatif, cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jauh dari pergaulan negatif dan sering siap untuk kehidupan nyata karena kegiatannya juga lebih fleksibel. Pendidikan dengan pendekatan proses. Jadi proses menguasai mata pelajaran itu menghidupkan kreativitas anak, menguasai metode belajar, learn how to learn, dan pembelajaran yang student-centered learning, berpusat justru pada anak. Juga pembelajaran transformatif, yaitu siswa mampu mengubah dirinya sendiri tanpa ada paksaan-paksaan. Karena siswa adalah subjek yang aktif, dan peran guru dalam orang tua lebih sebagai fasilitator dan juga motivator. Nah, contoh-contoh seperti ini, ya, mungkin kalau ada taman, ada kebun juga bisa belajar dengan gembira di taman keluarga, dimanapun juga, bisa di dapur, bisa di ruang makan, di kamar tidur, dan sebagainya, sambil berolahraga. Nah, ini kalau sudah dimungkinkan bisa keluar, tetapi harus tetap pakai masker. Ini gambarnya gambar lama. Mungkin potensi anak memperkenalkan etika, mungkin dengan cerita wayang, dan sebagainya. Ya. Nah, tadi juga dasarnya adalah salah satu pasal 27,
yaitu kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri, dan hasil pendidikan ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi mereka pun juga bisa dievaluasi sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Menghadapi anak di dalam keluarga, intinya harus kreatif. Tidak mudah menyerah, penuh dengan ide-ide baru dan ide-ide unik. Nah, kalau kita lihat standar nasional, ada 8 standar, tadi sudah ditegaskan, standar isi adalah gini tadi. Etika, estetika, iptek, nasionalisme, dan kesehatan. Etika ditanamkan dengan cara sederhana. Ya. Menata disiplin juga, menata tempat tidur sendiri, menjaga kebersihannya, membuang sampah di tempatnya. Ini adalah proses pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan hidup. Dan ini bisa digencarkan justru di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga disiplin mengatur waktu. Saatnya tidur, ya tidur. Semua ini tentu untuk pendekatan yang ramah anak. Nah, ini sudah ada asosiasinya untuk sekolah rumah, yaitu ASAPENA, Asosiasi Rumah dan Pendidikan Alternatif. Lulusannya pun banyak yang berprestasi. Ya. Kemudian juga diterima di kedokteran, ada di UI, Gadjah Mada, USU, Unhas, di luar negeri, di Monash College, kemudian juga Raffles Institute, ada di Harvard, dan sebagainya. Nah, kreatif berarti juga mencipta puisi, mencipta gambar, supaya anak tidak ketergantungan atau kecanduan internet atau gadget, ya mungkin bikin lagunya aja. Misalnya, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, yuk kita berinternet secara sehat. Jadi tidak dengan sekedar komando perintah yang ceramah panjang lebar, tapi mungkin dengan cara-cara yang menyenangkan. Gadget juga. Oh, gadget ada bahaya juga. Kita bikin lagu. Gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo kita bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, dengan mencipta lagu atau puisi atau gambar dan sebagainya, rajin belajar, atau mungkin setelah bercerita untuk mengambil nilai-nilai etika, nilai moral. Nah, kita bikin berpacu dalam cerita. Setelah ada dongeng untuk mengakrabkan suasana dalam keluarga, kita bikin lagu. Ada anak telah durhaka, melupakan bunda tercinta. Bunda murka dan mengutuknya, jadi batu selamanya. Nah, kira-kira itu dongeng apa yang pernah Ibu dongengi? Oh, itu adalah Maling Kundang, misalnya. Mungkin ada dongeng lain. Ada anak cerdik dan lucu, terbuat dari sepotong kayu. Diberi hidup sang peri biru, Gepeto terharu. Apa dongeng ini? Iya, dongeng Pinocchio. Jadi dengan cara begini akan menyenangkan. Ada putri cantik jelita mengikuti webinar ini. Oh, salah. Memiliki sepatu kaca. Pangeran tampan pun jatuh cinta. Pesta di istana. Apa? Iya, betul. Cinderella dan seterusnya. Jadi belajar dalam suasana yang gembira, ada hiburan, ada belajar efektif. Ada juga games, permainan, nuansa warna-warni. Selalu berpikir positif, badan segar karena kita juga rajin bergerak, otomatis emosi juga akan sehat. Jurus untuk menghadapi anak adalah komitmen kuat. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai guru yang pertama dan utama. Kompak dengan pasangan, juga dengan mitra, dengan tangga, dengan mertua, atau dengan para guru, dan sebagainya. Peduli bahwa ini adalah pemenuhan hak anak, terus berusaha belajar dan kreatif. Saya sering juga mengatakan orang tua profesional, supaya menarik, ya harus siap menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi, ya nyanyi yang benar. Jadi misalnya, lagu wajib, apa? Oh, berpacu dalam melodi. Tapi lagunya la 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 la. Lagu apa? Ya anak bingung. Tapi misalnya buat dengan nada sol mi sol do mi re do la sol. Lagu apa?
Ya, maju tak gentar dan sebagainya. Mungkin dengan mendongeng mungkin juga dengan boneka-boneka. Misalnya ada, wah, ini ada boneka apa? Oh, ada misalnya untuk yang masih balita. Ini ayah punya sebuah boneka, kita tanya, namanya siapa? Saya. Siapa namanya? Saya. Kok saya? Namanya Loli. Oh, Loli namanya. Loli senang ya di sini sekarang ya? Iya dong. Kenapa? Dekat mama. Oh, baik misalnya. Jadi baik suasana supaya gembira. Kadang-kadang kembali juga sebagai seniman, mungkin menggambar, mungkin juga humor sebagai pelawak atau pesulap, mengenalkan warna-warna. Jangan sekedar merah, bahasa Inggrisnya apa? Kuning, bahasa Inggrisnya apa? Mungkin, what is the color of this handkerchief? Oh, this one is yellow. What is the color of this one? Oh, this one is blue. Lalu sekarang supaya suasana segar kita bikin bunga-bunga indah. Ayah punya pot yang kosong. Nah, sekarang supaya ada bunga-bunga indah, kita bilang simsalabim dengan tongkat sulap. 1, 2, 3, simsalabim. Abran, wow, ada bunga aneka warna. What is the color of this one? This one is red, yellow, orange, blue, pink, dan sebagainya. Jadi intinya, kalau kita semua kreatif sebagai orang tua, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar. Yang penting motivasi kita untuk melakukan yang terbaik di dalam keluarga. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan, dan orang tua bijak mendidik anak juga sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman juga berubah, berkembang. Marilah kita menjadi dekat dengan putra-putri tercinta sebagai pendidik yang pertama dan utama. Impian anak adalah rumah yang ramah anak dan idola Indonesia yang layak anak yang akan kita ciptakan bersama, karena dengan anak tadi terlindungi, maka Indonesia juga akan maju. Mari kita serukan anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja. Mereka juga ingin menjadi anak yang bahagia. Dan anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Saya tutup dengan sebuah lagu. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih. Selamat sore.